بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وإلى أرواح معلمين ومشايخنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى صاحب الكتاب الإمام الحبيب أحمد بن عمر الشاطري وشيخ الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده والسيد الحبيب محمد بن أحمد بن عمر الشاطري وصاحب البيت سيد الحبيب محمد بن علوي السكاف والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أجركم الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والدلالة على الهدى والخير ابتغاء وسلام مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علم لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى أن قال الضمان لغة الالتزام وشرعا التزام وحق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين المضمونة أو بدن من يستحق حضوره. أركان الضمان 5: ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون وصيغة. شروط الضامن 4: أن يكون فيه أهلية التبرع وأن يكون مختارا وأن يأذن له المضمون أو وليه في ضمان البدن وأن يكون قادرا على الانتزاع بالعين في ضمان ردها أو يأذن له المضمون عنه إلى آخر ما قال المؤلف. Ad-dhaman kalau bahasa kita itu bisa artinya pertanggungjawaban. Kalau jual beli barang biasanya ada garansi ya. Atau asuransi mungkin ya, jaminan ya. Kemudian kalau itu bentuknya badan orang manusia, itu biasanya kalau orangnya di luar negeri dan lain sebagainya tinggal di sana, ada yang namanya kafalah ya. Ada yang namanya kafalah. Kafalah itu orang menjamin seseorang. Seperti saya waktu taklim di Hadramut, itu ada kafalahnya. Kafalah itu orang yang jamin dia. Kalau ada yang jamin, maka negara memberi yang namanya iqamah atau izin tinggal. Kalau nggak ada itu nggak ada. Kalau nggak ada kafalah, negara nggak berani. Dan itu nanti ada syarat-syaratnya orang kafalah itu atau orang yang menjamin tinggal itu. Atau menjamin hutang seseorang. Jadi kalau kemarin itu hawalah itu khusus untuk harta, untuk harta berupa duit gitu ya. Maka kalau kedhaman ini bisa berupa barang, badan dan juga hutang. Makanya yang ketika sahabat meninggal itu lafadznya sahabat Qatadah, riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, riwayat Qatadah, riwayat yang paling banyak Qatadah. Itu beliau mengatakan, ana dhamin ala dainihi ya Rasulullah. Saya yang menjamin utangnya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, ya sudah, ayo salat. Gitu. Jadi Qatadah di situ itu bisa menjadi seorang muhal alaih
bisa menjadi seorang yang dhamin atau yang menjamin. Itu dhaman. Ad-dhamanu lughatan, ad-dhaman secara bahasa al-iltizam. Al-iltizam. Apa itu? Menjamin atau jaminan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Di sini katakan ai sawa'un kana limalin aw la wa sawa'un kana bi'aqdin aw la. Entah itu iltizamnya itu atau pertanggungjawaban itu untuk suatu harta ataupun bukan harta, atau baik itu dengan akad ataupun tidak dengan akad. Makanya yang untuk Qatadah menjamin hutang itu nggak perlu ada orang yang hutang itu, yang diambil uangnya, yang dipinjam uangnya itu ada, nggak perlu. Nggak perlu. Qatadah langsung mengatakan ana dhamin ala dainihi ya Rasulullah. Saya yang jamin utangnya ya Rasulullah. Orangnya mati, nek akad ya utang gimana berarti. Orangnya sudah wafat, jadi nggak bangun itu orangnya. Nggak pakai akad. Dengan akad bisa, dan dengan tidak memakai akad pun jadi bisa. Wa syar'an, di sini ada yang namanya asl. Asl itu asal usul atau dalil yang menunjukkan bahwasanya dhaman itu ada atau pertanggungjawaban jaminan itu ada. Di sini di dalam surat Yusuf disebutkan fakhud ahadana makanah. Ketika saudaranya Nabi Allah Yusuf itu, ketika Nabi Yusuf sudah memegang perbendaharaan kerajaan, Nabi Yusuf kan yang ngurusi semuanya itu, harta-hartanya. Lalu Nabi Allah Yusuf naruh barangnya di Samuel, saudaranya Nabi Allah Yusuf yang satu ibu. Saudaranya Nabi Allah Yusuf kan banyak, Isna Ashar, 12 ya. Nah, itu dikasih di Samuel yang satu ibu sama Bunyamin ya, Bunyamin ya betul. Bunyamin dikasih di tempatnya Bunyamin secara tidak sadar. Lalu begitu dia ayo ambil, pegang itu, dipegang saja. Nah, mereka teringat bahwasannya jangan sampai kehilangan lagi seorang anak. Kemarin sudah kehilangan Yusuf, sekarang masa mau kehilangan yang lain? Jangan katanya. Karena Nabi Allah Yusuf itu yang paling dicintai, paling ganteng dewe. Ya. Terus paling ganteng kedua ya Bunyamin itu tadi. Ya. Nah, kemudian ditangkap, barangnya diperiksa, dilihat di tempatnya Bunyamin. Oh, Bunyamin ini tahan. Kata saudaranya, fahud ahadana makana. Ganti, jangan ini, biar salah satu dari kami, tapi jangan yang ini, gitu. Jangan Bunyamin yang ditangkap. Nah, itu adalah petunjuk bahwasanya di sini ada yang namanya dhaman. Wa ana bihi za'im. Ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana bihi za'im, ay wa ana bihi dhamin. Za'im, dan saya yang akan menjadi za'imnya, atau posisi tertinggi atau posisi yang terpandang itu za'im namanya. Itu menurut bahasa. Tapi karena di sini penafsirannya adalah wa ana bihi dhamin. Saya menjadi penjaminnya. Itu. Nah, di sini yang luar biasa ada kisah di zaman sebelum jahiliyah. Ya, sebelum Islam. Di sebelum Islam itu ada seorang yang bernama An-Nu'man ibn al-Munzir. An-Nu'man ibn al-Munzir ini seorang raja yang masih percaya dengan yang namanya Yom Nahas dan Yom Sa'ad. Artinya memang ada itu dalam ilmu itu, ada yang namanya hari nahas, hari celaka, dan ada yang namanya hari baik. Ya. Ini raja percaya. Nah, suatu ketika ada satu orang yang masuk, Arabi, seorang yang dari perjalanan jauh masuk ke tempatnya raja tersebut. Nah, kebiasaan raja ini kalau dia ada satu orang masuk di hari nahas, itu orang ditangkap, dibunuh. Dibunuh. Nggak taunya
Ini Arabi, ini orang gunung ini datang kepada raja tersebut, mampir ke rumah ke istananya raja. Kata raja, wah ini korban ini katanya. Oh sini diambil ini, tas ditangkap. Kata raja, kamu datang ke tempat saya di hari nahas. Menurut hukum kita kerajaan, yang datang hari nahas dibunuh. Kata orang Arabi tadi, ya wahai raja, saya ini punya istri, punya anak, punya tanggungan katanya. Tolong lepaskan saya. Oh nggak bisa, ini hukum saya katanya. Nggak bisa. Dibawa keluar di pengadilan. Lalu kata si Arabi tadi, wahai raja, sebelum kamu memotong leher saya minta izin. Saya balik. Potong leher saya terserah. Tapi saya minta izin. Apa izinnya? Saya mau pulang. Saya mau ngurusi anak saya, urusan-urusan keluarga saya betulkan semuanya. Ya, misalnya waris atau ini atau wasiat dan lain sebagainya. Setelah itu saya balik. Kata raja, oh nggak bisa. Siapa yang jamin kamu bakal kembali? Ini bingung. Ini orang asing nggak ada yang kenal. Maka kata orang tersebut dilihat di sekeliling yang hadir semuanya. Ada satu wajahnya orang khair, baik. Dilihat, dituting. Ini wahai raja, katanya. Ini wahai raja. Dilihat, kamu datang. Maju dia. Mau kamu menjamin dia? Kata orang tersebut. Naam, iya saya jamin. Orang itu bernama Al-Abbas kalau nggak salah. Ya. Nah, orang tersebut bernama Al-Abbas bin Ziyad Al-Abasi. Ya, Al-Abbas. Akhirnya dia ngomong, marhaba, saya ya oke, saya yang jamin dia. Kata raja tersebut, oke, kamu jamin dia, berarti kalau dia nggak balik ya kamu yang saya potong leher. Kata orang tersebut, siap, katanya. Sampai kapan katanya? Kata raja kepada orang yang ditangkap tadi itu, orang Arabi itu, orang gunung tadi. Kata orang gunung tadi, sampai terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari saya datang. Ya sudah, ini dilepaskan, yang Abbas disandera, ditawan. Ditunggu sampai asar. Ya, waktu itu masih belum ada asar ya, masih belum Islam. Datang, ternyata nggak datang. Ditunggu sampai mau terbenam. Kata raja, sudah kamu siap-siapkan kepalamu katanya. Kata Al-Abbas tersebut, tunggu sampai matahari benar-benar tenggelam. Sampai matahari itu terbenam. Begitu matahari terbenam, sudah dipegang, pedang sudah disiapkan, nggak taunya dari jauh kelihatan ada kayak sosok gitu. Sosok hitam itu datang. Lalu datang dia, ternyata sebentar kata Al-Abbas itu. Jangan-jangan ini orangnya. Nggak taunya benar datang. Begitu datang, raja itu heran. Kata raja kepada orang tadi, kenapa kamu datang? Padahal kamu sekarang harusnya sudah bisa senang-senang sama keluargamu, katanya. Kata raja, ma hamalaka ala al-auda ba'da an aflatta. Apa yang membuat kamu kembali? Kata orang tersebut, khiftu an yuqal, saya takut, katanya. Kalau sampai gara-gara saya orang mengatakan dahabal wafa minal Arab, katanya. Sampai saya takut kalau nanti gara-gara saya nanti dikatakan wah yang namanya penepatan janji ini sudah gak ada di Arab, katanya. Sudah gak ada penepatan janji, katanya. Khianat semuanya. Raja tersebut heran. Ini jawabannya mantap nih. Lalu raja tersebut menoleh kepada Al-Abbas yang jamin tadi. Sambil mengatakan, wa ma hamalaka ala an tadmanahu wa anta la ta'rifuh. Apa yang membuat kamu berani menjamin orang ini sedangkan kamu nggak kenal sama dia? Kata Al-Abbas tadi, khiftu an yuqal dhahabatil muru'ah minal Arab, katanya. Saya takut bisa dikatakan bahwasannya muru'ah atau marwah itu hilang dari Arab, katanya, dari tanah Arab ini. Raja melihat ini jawabannya kayak gini, Raja langsung mengatakan, faqala al-malik, maka raja mengatakan, la akunu al-ammal ats-tsalatsa. Saya enggak mau disebut orang yang paling keji atau orang yang paling memalukan di antara tiga
tiga orang ini, 1, 2, 3. Ya, dhamin, madmun, madmun anhu, ya, dan madmun lah. Saya nggak mau nih kalau sampai disebut saya ini di antara tiga orang ini yang saya yang paling menjijikkan. Kata raja tersebut, kalau begitu kalian berdua semuanya saya bebaskan. Dhahabal hilim wal qara minal Arab. Saya jangan sampai dikatakan bahwasannya al-hilim, rasa sabar dan rasa dermawan hilang dari tanah Arab ini. Mulai sekarang saya nggak pakai hari nahas dan hari beruntung lagi. Sudah, hukum masalah nahas dan masalah hari keberuntungan saya hilangkan. Mulai itu. Makanya itu baginda Nabi Muhammad sabdanya itu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sebelum zaman baginda Nabi Muhammad, akhlak karimah, al-akhlakul karimah itu sudah ada. Tapi mereka kadang-kadang kebacut, keterlaluan. Sampai-sampai saking akhlaknya, kalau datang, bukan akhlak ya sebenarnya, saking kelihatan baiknya, pengen orang itu kelihatan baik, kalau ada tamu, tamu itu datang ke rumah satu orang, kalau kelihatan anaknya cantik, ngomong sama tuan rumahnya, anakmu cantik, boleh nggak nemani saya? Sampai seperti itunya. Akhirnya datang baginda Nabi Muhammad, akhlak-akhlak tersebut diluruskan kembali. Yang buruk-buruk atau yang berlebihan dihilangkan oleh baginda Nabi sampai benar-benar kencang, itu yang namanya akhlak. Wah, kata ya. Dhaman itu. Kemudian di sini katakan wa syar'an, secara syariat apa itu? Iltizamu haqqin tsabitin fi dhimmatil ghair. Pengertian ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama, iltizam haqqin tsabit fi dhimmatil ghair. Bertanggung jawab atau menjamin haknya yang seseorang yang sabit, yang kuat, fi dhimmatil ghair, pada tanggungan orang. Dia menjamin tanggungannya orang. Nah, ini dikatakan di taklid nomor 3. Isyarah. Ya, ini adalah isyarat li dhamanil mal, untuk jaminan harta atau hutang. Hutangnya orang. Nah, ini. Itu takrif pertama. Takrif kedua, ini bagian yang kedua, ihdharu ainin madmunah, atau menghadirkan ain, barang madmunah yang dijamin. Contoh paling gampang itu kalau sampean beli HP. Beli HP misalnya ya. Beli HP, apa garansi ini? Garansinya kalau rusak ganti baru. Ada suratnya. Surat itu gantinya daripada akad, karena kitabah boleh. Ya. Ada yang namanya surat garansi, jaminan garansi tersebut. Kalau ternyata ini sampai di rumah rusak, ini dikembalikan. Yang mengembalikan siapa? Yang ganti baru siapa? Toko atau dealer atau tokonya, konternya. Dikembalikan. Nah, itu ihdhar ainil madmunah, menghadirkan barang yang dijamin, yang terjamin tadi atau yang tergaransikan. Di sini isyarah li dhaman radul ain, isyarat di jaminan radul ain, pengembalian barang. Ya, pengembalian barang. Au badanin, atau badan tubuh, ya. Seseorang may yastahiqu hudurahu, yang patut atau yang berhak untuk dihadirkan, yang wajib untuk dihadirkan. Itu jaminan orang kalau yang seperti contoh tadi. Ya, seperti contoh cerita tadi. Satu orang menjamin. Ya, itu siapa itu? Itu kalau di luar negeri kafalah, itu kafil. Kafalah. Ya. Nanti kalau macam-macam kafilnya kena. Kafilnya kena. Makanya nggak semua orang bisa jadi kafalah. Ada persyaratan-persyaratannya. Nah, misalnya saya ini taklim ya di Hadramut. Saya taklim di Hadramut. Gak bisa saya dengan serta-merta karena saya WNI, warga negara Indonesia, saya taklim, belajar di negeri orang. Gak bisa saya serta-merta enak-enaknya duduk di negaranya orang sampai 7 tahun. Gak bisa kayak gitu itu. Nah terus bagaimana? Ya harus ada yang jamin. Kalau nanti saya berbuat buruk, orang yang jamin juga kena.
Karena dia yang menjamin keberadaan anak, keberadaan saya. Nah itu. Maka semuanya itu memiliki persyaratan-persyaratan. Di sini kaki nomor 5, catatan kaki nomor 5 dikatakan isyaratan lil kafalah. Ini adalah isyarat untuk kafalah. Yang penjamin izin tinggal. Fa ta'rif syamil, maka ini pengertian yang disebut tadi itu ya, itu meliputi li aqsamid dhamani tsalatsah, untuk macam-macam jaminan yang 3 macam. Ya. Itu jaminan yang pertama adalah yang pertama adalah al-mal atau dain. Kemudian yang kedua adalah ihdaru ainil madmuna, itu pengembalian barang, jaminan pengembalian barang kalau ada macam-macamnya. Dan yang ketiga adalah au badanin man yastawi huduru, itu kafalah atau kafil. Ya. Arkanud dhaman, rukun-rukunnya dhaman. Arkanud dhaman khamsah. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Kalau 5 ini masuk semuanya. Kalau 4 ini, kalau yang disebutkan 4 itu cuman masuk antara jaminan barang dan badan. Dan badan. Kalau nggak salah badan saja mungkin ya. Badan ataupun. Nah, di sini arkanud dhaman. Catatan kaki nomor 6. Ya. Arkanud dhaman khamsatun. Di sini katakan qala ba'dhum, sebagian mengatakan hiya arkan li dhamanil mal. 5 ini adalah rukun untuk jaminan berupa uang. Berupa uang. Ya berarti jamin utang kayak gitu loh. Ya. Amma dhaman ihdarul badan aw radul ain. Nah ini, adapun jaminan untuk menghadirkan seseorang ataupun jaminan untuk pengembalian barang, ya, fa arba'ah, maka itu ada 4 saja. 4 rukunnya. Li sukutin al-madmun anhu, karena jatuhnya yang namanya al-madmun anhu, orang yang dijamin. Orang yang dijamin. Alladhi huwa asyakhs, yang tak lain adalah itu adalah orangnya, orang yang dijamin. Saya kasih contoh ya. Saya penanggung jawab. Saya penjamin hutangnya, misalnya hutangnya Habib Faisal ke Habib Ahmad. Ya, berarti yang utang siapa? Yang punya utang siapa? Habib Faisal. Yang punya duit siapa? Habib Ahmad. Yang jamin saya. Ini sudah jatuh tempo, syaratnya jatuh tempo. Kalau utangnya masih jauh, masih 1 bulan yang ke depan, saya nggak berhak jamin. Kenapa? Ya siapa tahu sebelum saya jamin, sebelum waktunya tempo sudah bisa bayar. Ya, saya jamin apa kalau kayak gitu kan? Nah, saya harus ya ini. Maka saya adalah dhamin dan Habib Faisal ini adalah madmun anhu. Habib Ahmad madmun lahu. Karena dhamin, madmun anhu, terus apa namanya? Habib Ahmad madmun lahu, utangnya madmun namanya. Madmun itu yang dijamin apa? Utangnya. Ya, kalau misalnya Habib Faisal nggak bisa bayar, Habib Ahmad datang ke saya ngomong, Habib Faisal sampai sekarang nggak bisa bayar, kamu yang sekarang jamin, mana bayarnya? Jadi mintanya ke saya, nggak minta lagi ke Habib Faisal. Paham ya? Ini madmun anhu. Itu kalau masuk di rukun sini kalau masalah utang. Jadi 5 syaratnya. Tapi kalau bukan masalah utang, yaitu harta atau utang, maka nggak ada yang namanya madmun anhu. Madmun anhu di sini nggak ada. Nah, makanya itu sebagian ulama mengatakan cuma 4. Sebagian lagi mengatakan kalau urusannya harta jadi 5. Ini sekarang yang disebut di sini ada 5. Berarti urusannya juga masuk dalam urusan harta atau utang piutang. Wa qala ghairuhu, dan sebagian daripada ulama mengatakan innal khamsa atiyah, sesungguhnya 5 yang disebut ini
Fi dhamanil ain, ada di dhamanul ain. Dhaman al-ain, al-ain itu barang. Kenapa? Wal madmun anhu huwa man tahta yadihil ain. Madmun anhu yang dijamin, orang yang dijamin itu adalah yang barang itu ada di tangannya. Mungkin ya, mungkin sewa mobil. Ya, nyewa mobil. Habib Faisal atau Habib Ahmad nyewa mobilnya Habib Faisal. Ya. Atau gini aja sudah. Habib Faisal nyewa mobilnya Habib Ahmad supaya nggak bingung antara madmun anhu dan madmun lahu. Ya. Habib Faisal pinjam mobilnya Habib Ahmad. Habib Ahmad ngomong, Habib Faisal itu sampai saiki nyewa mobil itu nanti kembalikan mobil saya. Paham ya? Tidak dikembalikan mobil saya. Apa yang harus saya lakukan? Tak lihat, ini mobil pasti kembali. Habib Faisal orangnya baik. Saya ngomong sama Habib Ahmad, terus gini aja, ojo bingung, aku yang jamin. Saya yang jamin mobil itu balik, saya yang jamin. Kata saya, berarti saya apa? Dhamin, penjamin. Yang jamin namanya dhamin, orang yang menjamin. Madmun anhu siapa? Habib Faisal. Madmun anhu Habib Faisal. Madmun lahu, penjamin untuk Habib Ahmad. Saya menjamin untuk ini. Habib menjamin Habib Faisal. Yaitu dari siapa jaminan itu? Saya menjamin dari masalah Habib Faisal dan kepada untuk Habib Ahmad. Nah sekarang ditanyakan, ini kan barang katanya. Betul barang. Barang itu kan berarti syaratnya 4 harusnya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, barang tetap 5 katanya. Kata sebagian ulama. Loh terus apa yang enggak jatuh? Madmunnya apa katanya? Madmunnya barang. Ya sudah, madmunnya barang sudah ada. Yang dijamin barangnya itu yang dipegang sama Habib Faisal, yang saya jamin untuk dibayar kepada Habib Ahmad. Sisa 1 apa? Akadnya. Jadi 5 katanya. Itu pun kalau permasalahan itu di ain. Ini bedanya. Ada yang jamin utang. Kalau mobil kan barang, apakah termasuk? Sebagian orang mengatakan termasuk, syaratnya ada 5. Kalau badan, maka syaratnya cuma 4. Badan syaratnya 4. Itu. Kemudian di sini dikatakan khamsatun, ada 5. Siapa? Yang pertama dhamin, orang yang jamin. Orang yang jamin. Di sini gambarannya siapa? Sana, saya. Saya dhaminnya. Kemudian wa madmunun lahu. Di sini catatan kaki di nomor 7, sahibuddin, orang yang punya duitnya. Orang yang punya duit untuk itu apa bahasa? Piutang ya? Piutang ya? Orang yang ngutangi siapa namanya? Piutang. Berarti Habib Ahmad itu madmunun lahu. Wa madmunun anhu. Catatan nomor 8. Wa huwa al-madin, orang yang berhutang. Di sini siapa? Habib Faisal. Nah, sudah jelas ya? Nah, sekarang wa madmunun, barang yang dijamin atau hal yang dijamin. Nah, sekarang di sini yang dijamin apa tadi itu? Mobil. Kalau ain atau utangnya. Duitnya, ya. Atau duitnya. Di sini katakan huwa ad-dain, utangnya. Itu yang dijamin. Nah, syarat yang kelima apa? Wasighah. Sighahnya. Loh, ada akadnya enggak? Ada yang akadnya juga ada atau sighah saja. Enggak perlu akad. Kalau akad kan ada yang namanya ijab dan kabulnya. Tapi kalau jamin, dhamin itu nggak perlu ijab kabul. Kamu saya jamin. Orang itu walaupun diem, sah. Saya ngomong tadi itu masalah utang. Saya ngomong sama Habib Faisal. Beb, utangmu saya yang jamin. Habib Faisal diem saja. Itu saya sudah menjadi penjamin. Walaupun Habib Faisal tidak ngucap. Tidak mengucapkan, iya nggak apa-apa. Saya langsung bisa menjadi penjamin. Itu namanya sighah.
Tapi kalau di bab-bab yang lain ada yang namanya akad. Nah kalau akad itu apa bedanya? Kalau akad itu ada yang namanya ijab dan qabul. Ingat-ingat ya. Yang namanya akad pasti ada ijab dan qabul. Kalau enggak ada disebut akad seperti di sini katakan wasighah, lafadz, maka enggak perlu ada yang namanya ijab dan qabul. Makanya nikah itu adalah akad. Jual beli, akad. Hawalah kemarin, akad. Tapi begitu dhaman, kok sighah? Oh kenapa? Ya itu tadi. Nggak perlu apa? Nggak perlu ada yang namanya ijab dan kemudian sampai sini paham ya? Paham ya? Yang kemudian ini masalah garansi jaminan itu sudah lumrah. Cuman nanti masuk ke orang-orangnya. Kalau tadi ini rukunnya ini kan jelas sudah. Kon jamin sopo? Sing mbok jamin opo? Gawe sopo? Kan gitu ya. Kamu jamin siapa? Yang kamu jamin apa dan jaminan itu untuk siapa? Ya, itu kan sudah termasuk sudah masuk ke dalam masalah rukun-rukunnya. Cuman orang yang dijamin, orang yang menjamin, ya, itu harus ada syaratnya. Kalau asal-asalan, ya itu tadi saya sering mengatakan, kalau kemudian tidak ada yang ngatur ini, orang ijab qabul, orang baik mushtari, orang jual, orang beli, itu ada syaratnya. Kalau nggak ada syaratnya, kacau muamalah, ekonomi hancur. Penipuan dalam barang, dagang dan lain sebagainya, itu penyebabnya kita nggak jalan di sini. Kita nggak jalan di sini. Kalau kita jalan di sini nggak bakal tertipu. Ya, nggak bakal tertipu. Nah kalau tertipu ini bagaimana? Ujung-ujungnya ya sudah tawakal kepada Allah, Allah yang balas. Allah yang balas. Kalau ya, tak ikhlas no, ya sudah nanti dapat pahala dari Allah. Selesai. Loh kok bisa sampai tertipu? Ya kok salahnya nggak belajar, salahnya nggak memahami. Gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan syurutud dhamin, syaratnya orang yang jamin. Di sini saya. Ya, syarat saya yang jamin Habib Faisal untuk Habib Ahmad itu apa? Yang pertama ayyakuna fihi ahliyatut tabarru'. Memiliki ahliyah, kebebasan tabarru' itu dalam tabarru'at. Apa namanya? Sedekah, nyumbang, donasi, donor dan lain sebagainya, saya punya kebebasan. Artinya saya ini merdeka dalam muamalah saya. Itu namanya ahliyatut tabarru'. Siapa itu ahliyatut tabarru'? Baligh, akil, rasyid. Baligh itu berakal, baligh itu baligh. Ya. Akil itu berakal, rasyid itu yang nggak kena hajar. Terutama hajarnya masalah safi. Ya. Jadi katakan fala yasihu dhamanus sabi, maka nggak sah kalau yang jamin anak kecil belum balik jamin. Ya. Bapakku aku sejamin sopon. Ya, nggak bisa. Ya. Anak kecil nggak bisa jamin. Ya. Itu. Kemudian wal majnun berarti dia nggak akil, nggak berakal. Orang majnun. Nah, termasuk kalau dalam hukum ini bagaimana? Majedub. Ketemu satu orang wali helap majedub. Kok tak jamin kabeh. Lah orangnya itu, wih wali percaya syariat iki. Sekarang ini pembahasannya bukan walinya, syariatnya. Paham ya? Kan anak pernah ceritakan yang kambing dituding ngomong. Ya sebagian nggak tahu ini. Saya ceritakan berapa kali itu di apa? Qiyamul Lail. Nah, sebentar lagi nih bulan Ramadan. Qiyamul Lail. Saya ceritakan itu, ada satu orang wali Allah, sahibul karamah. Ya, wali yang sudah ada artinya ya, wali gede, wali Masya Allah. Ya, punya kambing satu-satunya, tidak dipotong kambing ini. Diingu, dirawat. Ya, kambing ini. Suatu ketika ada maling, kambing ini dicolong. Malingnya nggak ngerti omai wali. Ya, nggak ngerti. Di sini sampai lonceng ini dulu ada Habib Hasan bin Abdul Qadir Assegaf. Ya, beliau itu pegangannya ampel.
Orang Ampel-Ampel ini kalau larinya ke beliau. Tapi beliau sampai diminta jadi imamnya Masjid Ampel, lah mau beliau. Ya. Akhirnya beliau itu punya ayam bagus, mahal ayamnya. Ayam apa itu jenenge udah paham. Bekisar ya. Ayam bekisar. Dicolong. Malingnya pintar. Dulu kampung itu kan lampunya di tengah gitu ya. Kawat-kawat seret ketemu lampu neon. Ya. Nah, itu malingnya lari sampai bawa tongkat atau kayu dipecah. Lari. Sing ape ngejar mikir, lo kesusupan kabeh gitu untuk kampung. Enggak karuan ya. Kakinya ya enggak karuan ini, tapi malingnya pintar pecah itu. Aib Hasan cuman keluar, ini saya tahu sendiri. Aib Hasan bin Abdul Qadir keluar sampai mengatakan, iku ayam nek ndak balik telung dino, malingi ya. Malingi titik-titik. Menene wis balik ayam. Besoknya wis kembali itu ayam. Itu ayamnya ngerti dalan enggak? Malingnya ngenter. Ampun Beb, ampun dibalik noblek melembung. Perutnya sudah enggak karuan. Ya. Ampun sepuran. Iya, balik sehat walafiat. Itu. Ya. Lah ini wali tadi gitu. Ini syariat ya. Wali tadi gitu. Wali itu kambingnya dicolong, malingnya nggak ngerti nek iki wali. Wis. Wah, karena tahu kambingnya wali yang dicuri, ribut satu kampung. Cari satu desa itu semuanya. Dapat itu maling. Ditahan, dibawa ke pengadilan. Dan itu kambing sebagai bukti dipegang sama. Jadi malingnya nggawa kambing itu pakai bukti dibawa ke pengadilan. Masuk ke pengadilan, pengadilannya yang ngadili ya wali sisan hakimi. Alim wali. Tapi enggak persyaratan wali itu enggak harus karomah ya. Dukun itu ya sakti rek. Tapi ya duduk wali. Ya. Jadi jangan salah kaprah, itu nek ada karomah berarti duduk wali. Enggak. Ya. Ada seorang nabi yang enggak memiliki mukjizat, enggak ketok mukjizate belas. Ya. Nabi Nuh apa mukjizate? Gawe kapal akeh sing iso. Titanic ku mesti gawe Titanic masuk nabi, wali enggak. Ya. Banjir yang nurunkan Allah dan Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak tahu mukjizatnya apa, tapi dia nabi. Bahkan ulul azmi minar rusul ya. Ulul azmi. Ini akhirnya hakimnya jadi wali, iki sing diadili wali, si jadi maling. Kata wali tadi, "Wahai hakim, ini kambing saya," katanya. Kata hakim tersebut, buktinya apa? Loh, ini kambing saya. Lah iya, buktinya apa? Bingung wali gitu, kayak bukti. Sebenarnya yang megang siapa yang punya tangan, misalnya saya pegang ini HP. Orang ngakui ini HP-nya, nggak bisa. Orang ini HP saya yang megang saya. Kecuali kalau ada bukti. Berupa apa? Mungkin sertifikat, mungkin email, mungkin apa, ada bukti namanya. Kalau nggak ada bukti ya berarti masih milik saya. Nah itu kambing itu gitu juga. Wah, wali ini nggak punya bukti. Ya sudah kalau nggak punya bukti, saksi ada nggak katanya. Kata wali tadi saksinya ada. Siapa? Anak saya. Oh maaf. Kalau yang namanya anak nggak diterima kesaksiannya. Pasti untung no bapaknya. Kalau begitu murid-murid saya, mereka tahu itu kambing saya kok. Ya sama aja, murid pasti nguntungkan gurunya. Oh ini wali ini murup ya. Panas sih wis anu ya. Ya apa sih kalau begitu siapa terus? Ya nggak tahu kata hakim tadi. Ini keputusannya, ini tata caranya ini katanya. Ini pengadilannya gini. Iku wali saking mangkeli, kambing itu mau diduding. Ngomong kon. Diduding kambing. Ngomong kambing sing asli ngembek-ngembek nanti ngomong. Kata si wali tadi, "Punya siapa kamu?" Kambing ngomong, "Punya sampean." Ngomong suara ini. Hakimnya cuma ngene tok. Hakim ini kan bingung. Lu kambing bingung ya, takjub ya. Kalau hakim di zaman biyen ngene tok, wong hakime wali sisan. Sudah iya. Lu anakmu iku lho kesaksiannya enggak diterima kok kambing. Ya jelas enggak saya terima katanya. Kambing. Mangkel tambah murup wali tadi. Ya.
Langsung nunjuk itu hakim tadi tunjuk. Wahai bumi, ditelan separuh. Ayo kambing saya, kambing dia katanya. Ojo mbok bayangno wali iki ambek wali iki, bayangno malinge. Iki malinge stres iki rek. Ngene kon kambing dituting ngomong, iki dituting di apa tambah melbu. Wis bingung iki maling iki. Tuting lagi tuh. Punya saya kambing apa bukan? Punya dia. Tuh. Sampai sisa segini. Baru muncul karomahnya si hakim tadi. Ditepuk. Ya Rasulullah, syariatak ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, innama hiya syariatuka ya Rasulullah. Ini adalah syariatmu ya Rasulullah. Mumbul wali. Hakimnya tadi keluar. Begitu keluar, sadar ini hakim. Ini wali tadi yang la ilaha illallah, istighfar, tobat, ngomong ambek si maling. Wis ini kambing ambil buat kamu, kata si wali tadi. Malingnya bingung, enggak, kambingmu. Iki kambingmu. Ada doting ya tarosa ini. Kambingmu dan saya minta maaf. Ini benar kambingmu, saya mencuri dan lain sebagainya. Saya tobat sampai ditimpek tadi mau wali tadi. Jadi kalau ada, ini kembali lagi ke sini, ono wali majedub, apa yang jamin? Nah, wali majedub tahu ya? Ada satu wali majedub, ya. Karena wali helap, dikongkon jadi imam. Orang Indonesia ini masya Allah, kita ini yang hidup di antara wali ini kok nek ketemu iki wali, serah terima jiwa dan raga sudah. Iki wali, iki wos. Padahal helap. Ada ini. Kejadian wali majedub dikongkon jadi imam. Majedub ini, helap ini wali ini. Jadi imam. Ya. Jadi dia imam. Wali nisan ya. Salat Allahu Akbar, salat jadi imam Allahu Akbar. Allahu Akbar, rukuk melok rukuk kabeh. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Mari ngono enggak ketemu Allahu Akbar mana? Satu orang delok. Hilang imamnya. Belayu. Lah ini masalah kayak syariat itu sudahlah. Yang kayak gitu-gitu tuh enggak usah diminta jadi pemegangnya, ya. Nah, makanya di sini termasuk bukan orang gila, enggak, wali walaupun majdub enggak punya hais kesadaran enggak ada. Begitu juga orang majdub, orang majnun ya. Begitu juga wa mahjur as-safih atau as-safah. Orang mahjur karena safah. Apa safah itu? Orang yang mubadir. Ya, foya-foya tok. Dia enggak bisa menjamin seseorang. Kebayaan terlalu baik, akhirnya kabeh utange wong dijamin sampai dia. Enggak bisa. Orang yang seperti itu enggak bisa jamin. Tapi dengan syarat orang mahjur seperti ini sudah diberi keputusan oleh hakim bahwasanya dia mahjur. Tahu mahjur ya? Mahjur itu dihentikan seluruh muamalahnya. Kalau dia beli rumah balik no. Kalau dia mau beli mobil batalkan. Semuanya batal, dia nggak bisa apa-apa. Cuman punya batasan-batasan tertentu. Ya. Walau biidzni wali, walaupun itu semuanya dengan izin walinya, bapaknya, saudaranya, bapaknya, atau saudaranya kalau misalnya nggak punya bapak dan lain sebagainya. Walinya yang megang itu yang ngizinkan. Ini ngizinkan, tetap nggak sah. Tetap nggak sah. Wa yasihu dhamana sakran wa safih alladhi lam yuhjar. Begitu juga sah. Dhamannya kalau yang jamin itu sakran, orang mabuk. Karena mabuk ada kemungkinan untuk sadar. Nah, kalau sudah sadar dia mengatakan enggak, saya nanti ada masalah rujuk kembali dari jaminannya. Itu insya Allah ada pembahasannya itu. Kemudian wasafi alladzi lam yuhjar, safi yang belum orang safi atau mubadzir. Orang yang hartanya itu difoya-foyakan gitu. Itu bisa jamin, bisa kalau belum diputusi oleh hakim, kalau dia mahjur atau dia dihentikan seluruh muamalahnya. Kalau hakim sudah ngasih putusan fulan mahjur, selesai, dia nggak bisa apa-apa. Tapi kalau belum dikasih keputusan, dia masih boleh. Jamin orang pun masih boleh. Begitu juga tadi apa?
Wa mahjur bil falas. Dan orang mahjur karena falas. Apa itu falas? Mahjur, orang falas itu orang yang hutangnya lebih banyak daripada asetnya. Bangkrut. Ini orang bangkrut tapi jamin orang lain. Nah, tergantung. Bolehkah menjamin masalah hutang? Dia punya hutang kok apa jamin hutangnya wong? Berarti apa? Jamin badannya mungkin. Ya, itu yang namanya kafalah. Atau jaminan mengembalikan barang dari orang yang dia itu orang yang bangkrut tadi itu punya kekuatan untuk mengambil barang tersebut dari tangan orang lain. Contohnya, ya, karena ini contohnya agak buruk ya nggak dipakai ini contoh yang ada ini ya. Ada Z dan Amr. Z ini utang barang sama Amr. Utang barang sama Amr. Suatu ketika si Amr ini sudah jatuh tempo dan lain sebagainya, tapi si Z ini nggak mau mengembalikan barangnya. Akhirnya datang satu orang, namanya Bakar. Bakar ini datang ngomong, saya yang jamin. Saya yang jamin. Loh kamu itu loh katanya, baru kemarin bangkrut. Utangmu lebih banyak daripada hartamu atau asetmu. Apakah boleh si Bakar itu menjamin? Boleh. Kenapa? Karena Bakar punya kekuatan untuk mungkin punya nama, mungkin punya pasukan, mungkin punya anak buah yang bisa mengambil barangnya Amr dari Z. Berangkat si Bakar. Ini barangnya Amr nih. Loh ada di gudang, ya sini keluarkan. Loh kenapa? Saya yang jamin Amr, saya yang jamin barang tersebut untuk dikembalikan kepada si Amr. Wah ngambil. Boleh, muflis. Tapi kalau orang yang sudah safih nggak boleh. Mubadzir tadi tidak boleh. Muflis masih boleh. Makanya disebutkan wa mahjurul fals. Begitu juga boleh. Ya. Boleh jaminan orang yang mahjur dengan falas. Kemudian wa ayyakuna mukhtara. Boleh jaminan orang yang mukhtar. Apa itu mukhtar? Wa ayyakuna mukhtara, orang yang domin, orang yang jamin itu tidak dalam paksaan. Bukan dipaksa. Nah, di sini katakan fala yasih dhamanul mukrah. Maka tidak sah domannya atau jaminannya orang yang dipaksa. Awas kau tidak jamin yo. Awas kau jamin, kau tidak jamin, awas. Entek jenengmu. Saya jelek-jelekkan kamu. Jangan dong. Enggak tak bongkar rahasiamu misalnya. Nah ini kalau kayak gini namanya orang itu mukroh dalam keadaan dipaksa. Sah apa enggak? Enggak sah. Makanya sini katakan fala yasi dhamanul mukroh ma lam yakun bihaq. Maka tidak sah dhamannya orang yang mukroh, orang yang dipaksa selama itu pemaksaannya bukan dengan hak. Ada enggak paksaan bihaq? Ada. Contohnya memaksa orang untuk sholat, hukumnya bagaimana? Boleh, hak. Ayo, sholat. Misalnya, wah aku dipaksa sembahyang gak sah, udah ono gak sah sembahyang. Itu pihak namanya. Tapi ada yang juga ka'an nadar, seperti orang bernadar. Ka'an nadara an yadman fulanan, seperti satu orang itu bernadar untuk menjamin fulan. Sojok khawatir, aku nadar. Nek kalau mau apa-apa aku yang jamin. Saya nadar mau jamin dia. Ya. Nah ini nadar. Tsumma tana'a. Enggak taunya dia setelah nadar beberapa waktu dia kemudian mengatakan enggak gelem. Apa domin, apa jamin dia? Lu kalau habis nadar, enggak gelem pokoknya aku. Lu kamu sudah nadar, ada saksinya katanya. Nah kalau sudah begini bagaimana? Ini sudah wajib untuk menjamin. Dhamin itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Tapi begitu nazar jadi wajib. Ingat ya, nazar itu cuman terjadi kepada kurbat. Apa kurbat itu? Yang berpahala, yaitu barang sunnah. Sunnah misalnya.
Saya kalau udah sukses, saya akan membaca Al-Quran sampai khatam dalam tempo 2 hari misalnya. Sunnah nggak? Sunnah, kurubat, ini dapat pahala. Boleh. Tapi kalau misalnya ngomong ini, kok aku yo, nek sukses, aku hampir ngerokok, yo, apa pirang batang, tadi nasi itu, 20-30 batang, kok tak plester tadi siji, tak sedap. Sukses. Boleh tidak dia nadar? Boleh tidak dia ngerokok seperti itu? Pertama gini, hukumnya rokok apa? Ini sebut hukumnya rokok itu pasti ikhtilaf ulama ini. Ya, berbeda-beda pendapat ulama ini. Ada yang ngomong makruh, ada yang ngomong wajib, ada yang ngomong sunnah itu ulama su. Ya. Makruh, haram, ada yang tidak perlu tak sebut no, akhirnya tadi anu. Tadi paham ya. Anggap makruh. Nah ini kan makruh. Hal yang makruh itu nggak boleh dilakukan walaupun dia nadar. Lah terus bagaimana? Ya, saya kan poso lapo kon nadar. Kenapa kamu nadar hal-hal yang makruh? Sekarang kamu puasa untuk menebus, untuk melepas nadarmu. Paham ya? Nah ini nadar tadi itu dia jamin ini bagus, perkara baik, pahala, maka dia wajib. Siapa sekarang yang memaksa? Yang memaksa hakim. Kamu wajib untuk menjadi penjaminnya. Kata dia, nadar apa? Jamin kan orang dipaksa kan nggak boleh. Oh nggak bisa, ini pihak sekarang. Pemaksaan ini pihak dengan hak. Maka jadilah. Fadhamina fa'innahu yasih, maka ketika dia menjamin walaupun dalam dipaksa seperti itu karena pihak fa'innahu yasih, maka itu hukumnya sah. Kemudian wa iyyadan, dan kemudian hendaknya mengizinkan siapa? Lahu, untuk orang yang jamin tadi, al-madhmun aw waliyuhu fi dhamanil badan. Karena dhaman badan itu enggak ada madhmun anhu, maka ada yang namanya madhmun tok, ya, jadi 4. Nah ini dikafalah biasanya, karena itu urusannya sama badan, makanya fi dhamanil badan, yaitu kafalah. Di sini catatan kaki nomor 2 disebutkan fal kafalah bidunil idzin batilah, maka kafalah tanpa izin batilah, hukumnya batal. Enggak kata izin moro-moro jamin badannya orang, nggak bisa. Contohnya yang tadi itu orang menghadirkan badan tadi yang ceritanya pertama tadi itu. Ini yang menjadi karena wajahnya enak dipandang, maka dia yang jadi penjamin saya. Al-Abbas tadi itu. Al-Abbas datang. Mau kamu jamin dia? Kata Al-Abbas, "Ya, itu izin berarti." Ya, itu izin. Wala qad al-kafil ala ihdar al-makful qahran alaih. Walaupun si kafil itu mampu untuk menghadirkan orang yang dikafil. Saya jamin 1 orang, saya bisa menghadirkan ini. Ya. Tapi nggak ada izin di sebelumnya, maka itu batil. Itu batal. Awaliyuhu, ataupun walinya. Ya. Seperti contohnya yang dijamin itu bayi. Ya nggak iso kan? Maka siapa ya? Ada walinya. Ada walinya. Contohnya, ketika ada tolabah santri itu yang diberangkatkan dari Indonesia dan dari Malaysia belajar itu umurnya masih cilik. Umurnya masih kecil. Umur 5 tahun itu sudah berangkat ke sana. Nah, itu bagaimana? Ada bapaknya ikut. Gak iso jul-julan. Anakku tak titipno ya berangkat, ya nggak bisa. Kecuali dapat izin bahwasanya ini menjadi walinya itu anak. Nah, wali itu kan nggak harus bapak. Bisa orang lain yang dapat izin dari jadi wakil walinya. Nah itu harus izin dengan itu. Au majnun, atau orang gila mau dijamin nggak bisa, harus ada walinya. Ya, ada punya anak, maaf. Ya. Anak tersebut dalam keadaan sudah balik, tapi dalam keadaan dia mungkin psikisnya ya, jadi kurang mudeng gitu ya. Maka mau dijamin nggak bisa. Kenapa? Harus walinya yang mengizinkan. Yang minta izin dan mengizinkan adalah walinya.
Wahakata. Seperti untuk menghadirkan anak kecil, anak bayi dan majnun. Liiqamati syahadah, untuk menjalankan kesaksian syahadah. Ala suratihima. Mimma lam ya'rif ismuhuma wa nasibuma fi nahwi idrak. Seperti menghilangkan apa? Seperti kalau misalnya ada kejadian apa-apa antara bayi dan majnun tersebut, ya, maka maka anak bayi dan orang majnun tersebut nggak bisa asal-asal dihadirkan, tapi harus tetap izin kepada walinya. Ya, nanti insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wa ayyakuna qadiran, ya. Ini syaratnya toh, lain yang lain. Jadi intinya anak kecil majnun dalam hampir setiap muamalah itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada walinya. Kalau ada walinya. Wali itu pun nanti wali itu ada persyaratannya. Gak asal-asalan. Ada misalnya satu orang anak masih balita, umur 5 tahun lah, seperti itu. Berarti kan sobi, ya, berarti sobi atau anak bayi atau balita. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Dia anak laki satu-satunya. Hartanya turun ke siapa? Lek mono bukan ijo. Hah? Hartanya Tanpa turun mono ijo. ke sobi, anak kecil tersebut. Anak 5 tahun, bapaknya miliarder, punya 10 perusahaan. Nah ini satu-satunya putra mahkota, anaknya masih bayi. Mampukah dia memegang uang miliaran itu dan 10 perusahaan? Gak bisa. Maka bagaimana? Maka diangkatlah seorang walinya. Nah walinya ini terus bagaimana? Bolehkah wali tersebut? Wah, aku tak tuku mobil lah, aku gaya anak iki. Aku tak tuku omah wae gaya anak iki. Gak bisa. Wali itu pun mengeluarkan duitnya bayi tersebut, anak balita tersebut, cuman untuk maslahat. Kemaslahatan itu anak. Contohnya, anak iki lah butuh sekolah, disekolahkan. Sekolahnya bagaimana? Cari sekolah yang baik, sekolah yang begini, ambil dari harta tersebut untuk bayar SPP-nya. Anak ini juga butuh makan, ambil uang tersebut untuk makannya si anak. Dan itu pun nanti ada batasan-batasannya. Kota tukang omah ya nak yo. Oh, mentang-mentang miliarder kota tukang pesawat. So izin ada itu batasan-batasannya, enggak sembarangan. Itu juga orang majnun. Bapaknya orang majnun ini, majnun ngerti ya? Enggak, gara-gara tak terjemah, aku di ban terus hari ini. Ya, TikTok peringatan muncul terus. Ya. Majnun ini kaya raya. Orang sadar saja, bukan orang majnun, orang sadar aja. Kalau nyekel duit kadang-kadang ngawur. Apalagi orang majnun nyekel duit saat ini atusannya. Lah aku ya bingung. Apa ini? Separ entek duit laku. Majnun. Nah, jadi bagaimana? Ada walinya yang ngatur. Wah ini harus berobat, harus kontrol, ambil duit. Misalnya untuk makan, untuk pengobatan, untuk terapi itu ada. Siapa yang megang? Walinya. Gak salah-salah. Itu. Apalagi masalah doman, jamin. Aku sudah jamin gak iso. Izin. Ya. Dijamin pun izin. Jangan kan jamin, dijamin izin. Jadi seperti untuk menjadi penjamin, walaupun walinya mengizinkan tetap tidak boleh. Anak bayi, anak orang majnun mau menjamin sesuatu, walinya mengizinkan nggak boleh, tetap tidak boleh. Nah, tapi kalau mereka mau dijamin sama orang, itu pun harus izin dengan walinya. Wahakata wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah syarat-syarat selanjutnya di pertemuan yang akan
kalau udah balik. Saya Kamis subuh ke Palu, Jumat subuh balik. Ya, untuk Yakut, untuk pengajian Yakut Nafis. Nah, aku teko Palu balik, seisok mosok daerah Simor ini ndak iso. Nah, karena saya sebut yang paling adol lah wong Simor ini. Nah, mosok teko Simoto lari ndak iso. 4 jam perjalanan loh pesawat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita doa, kemudian setelah saya doa, fadhal, mungkin yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa karabatin lana fi dinina. ربنا اصلح لنا كل شؤون رب اجعلنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا سنة واغفر واصبر انت اكرم من ستر وصلاه الله قصر المصطفى من الحق جعلنا ولفا بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصبر مصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.